Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada video ini saya ingin membahas artikel berkenaan dengan manfaat vitamin D bagi tubuh kita. Apakah yang dimaksud dengan vitamin D? Adalah peneliti yang bernama Adolf Otto Reinhold Windows yang lahir 25 Desember 1876 di Berlin dan meninggal pada 9 Juni 1959 di Göttingen, Jerman. Dia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan 3 bentuk vitamin D, yang disebutnya D1, D2, dan D3. Belakangan diketahui bahwa, vitamin D1 merupakan campuran komponen ergokalsiferol dan lumisterol. Jadi bukan produk vitamin D murni, sehingga istilah D1 tidak lagi digunakan. Vitamin ini sendiri, merupakan turunan dari molekul steroid yang merupakan salah satu turunan dari kolesterol. Terdapat 2 bentuk aktif dari vitamin ini, yaitu vitamin D2, atau ergolkalsiferol, dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Aktivasi vitamin D dilakukan oleh hormon paratiroid. Jika tubuh kekurangan kalsium maka hormon paratiroid akan memicu aktifnya enzim 25-hidroksivitamin D1-alfa hydroxylase di dalam ginjal. Enzim ini mengaktifkan 1,25-dihydroksicholekalsiferol, yang akan meningkatkan kadar kalsium di dalam tubuh. Hal yang sama terjadi jika tubuh kekurangan fosfat. Namun 1,25-dihydroksicholekalsiferol yang dikenal sebagai kalsitriol juga diperlukan untuk membantu mengabsorpsi kalsium jika kadarnya berlebihan di dalam tubuh. Bagaimana kalsitriol bisa tersedia di dalam tubuh kita? Semua itu harus dimulai dari pemahaman bahwa vitamin D adalah satu-satunya vitamin yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. 7-dihidrokolesterol adalah sejenis minyak yang terdapat pada kulit manusia. Zat ini adalah bentuk vitamin D3 yang tidak aktif. Minyak ini jika terpapar oleh sinar ultraviolet akan berubah menjadi vitamin D3, atau kolekalsiferol dan akan bergerak ke dalam aliran darah bersama vitamin D3 yang berasal dari makanan hewani. Keduanya menuju hati dan dengan bantuan enzim 25-hydroxylase dirubah menjadi 25-hydroksicholekalsiferol. Selanjutnya bersama ergokalsiferol atau vitamin D2 yang berasal dari makanan nabati akan bergerak menuju ginjal. Di dalam ginjal dengan bantuan enzim 25-hidroksivitamin D1-alfa hydroxylase dirubah menjadi 1,25-dihydroksicholekalsiferol, yang bertugas menjaga kadar kalsium dalam darah. Untuk catatan, 7-dihidrokolesterol ditemukan dalam jumlah melimpah pada epidermis. Kemungkinan sebagai produk reaksi samping dari sistem pembentuk kolesterol. 7-dihidrokolesterol adalah sejenis sterol yang menyerap sinar ultraviolet pada 282-310 nanometer yang menginduksi fotoisomerisasi menjadi previtamin. Di Indonesia, waktu yang baik untuk berjemur adalah sebelum pukul 9 pagi atau setelah jam 15 sore. Dengan durasi berjemur hanya cukup sekitar 5-15 menit. Lalu, makanan apa saja yang mengandung vitamin D untuk kita konsumsi agar tercukupinya asupan kebutuhan vitamin ini? Sebagai informasi, kebutuhan vitamin D harian untuk anak-anak dan orang dewasa sekitar 15 mikrogram, atau setara 600 IU. IU, kepanjangan dari International Unit atau Satuan Internasional. Di dalam farmakologi adalah satuan pengukuran untuk jumlah zat berdasarkan aktivitas biologis yang terukur. Walaupun namanya satuan internasional, satuan ini tidak merupakan bagian dari sistem satuan internasional yang digunakan dalam fisika dan kimia. Kebutuhan vitamin D akan meningkat ketika Anda memasuki usia 70 tahun ke atas, yakni menjadi sekitar 20 mikrogram atau setara 800 IU per hari. Berikut ini data beberapa makanan yang bisa kita konsumsi serta mengandung vitamin D. 1 potong ikan salmon di dalam 100 gram bisa mengandung 526 IU vitamin D, atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 200%. Ikan haring segar di dalam 100 gram bisa menyediakan 216 IU vitamin D, atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 27%. Ikan sarden kalengan di dalam 3,8 ons bisa menyediakan 177 IU vitamin D.
atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 22%. Ikan tuna di dalam 100 gram bisa mengandung hingga 268 IU vitamin D, atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 34%. Satu kuning telur bisa mengandung 37 IU vitamin D, atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 5%. Susu sapi di dalam satu cangkir, 237 ml, biasanya mengandung sekitar 115–130 IU vitamin D, atau sanggup memenuhi kebutuhan harian hingga 22%. Susu sapi di dalam satu cangkir, 237 ml, biasanya mengandung sekitar 130 IU vitamin D, atau sanggup memenuhi kebutuhan harian hingga 22%. Susu kedelai di dalam satu cangkir, 237 ml, bisa mengandung 117 IU vitamin D, atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 15%. Jus jeruk di dalam satu cangkir, 237 ml, bisa mengandung hingga 100 IU vitamin D atau sanggup memenuhi kebutuhan harian hingga 12%. Sereal dan oatmeal di dalam setengah cangkir, 78 gram, dapat memberikan 136 IU vitamin D, atau sanggup mencukupi kebutuhan harian hingga 17%. Akan tetapi, untuk diketahui, kekurangan vitamin D seringkali sulit terdeteksi karena gejalanya yang sangat tidak spesifik. Namun secara umum tanda-tandanya adalah pada bayi dan anak-anak, sesak napas, kram dan kejang otot, pertumbuhan lebih lambat, terlambat tumbuh gigi dan berjalan, nyeri tulang, bentuk kaki yang bengkok, mudah terserang penyakit. Sedangkan pada orang dewasa, sering mengalami nyeri otot, nyeri punggung, nyeri tulang, tulang rapuh atau mudah patah, mudah terinfeksi penyakit, seperti flu, tubuh mudah lelah, gejala depresi, luka yang sulit sembuh, rambut rontok. Selain itu, kekurangan vitamin D diketahui dapat meningkatkan risiko osteoporosis, radang sendi, penyakit infeksi, seperti pneumonia, sepsis, dan TBC, depresi, sakit kepala dan migrain, demensia, diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, multiple sclerosis, kanker. Demikian artikel ini saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.